yang ini bisa untuk mendapat apa? Ya, bagaimana? Untuk dilihatnya. Karena pandemi Kesulitan ya. untuk dapetin dilihatnya. Karena pandemi maka agak bermasalah. Itu bisa di ini, Pak. Selama ini Bapak praktek langsung semacam buka klinik gitu atau masih sebatas teman-teman? Pak. Apa Pak? Bagaimana? Apa? Istilahnya sambilan gitu Pak. Oh, oke. Jadi selama ini kalau orang memerlukan jasa Bapak datang ke rumahnya atau mereka datang ke Bapak? Mereka datang ke saya. Oh, di mana prakteknya Pak? Dulu ini waktu itu prakteknya dengan anak murid Pak. Kebetulan saya kan guru itu, kepala sekolah. Jadi Ya. murid saya yang saya hipno begitu. Oh gitu. Rata-rata kasusnya apa Pak? Kasusnya biasanya kayak ini dari apa itu pengalaman buruk gitu, dari kekerasan dari orang tua gitu. Oh, oke. Dari guru kebanyakan dari orang tua, anak-anak gitu. Ya. Sebetulnya Pak, saran saya, Bapak sekarang itu kan masih ada ya murid-murid yang bermasalah, baik permasalahan belajar, masalah itu. Bapak gunakan aja Zoom untuk atau Google Meet untuk terapi, itu bisa. Prinsipnya kan kita selama ini tidak gitu, jadi dengan modal 2-in-1 itu sebetulnya sudah bisa untuk membantu. Jadi kalau Zoom yang gratis itu kan sekitar 40 menit bisa. Jadi udah terapi singkat supaya satu membantu, dua jam terbang kita itu tetap terasa walaupun dalam pandemi. Itu Pak Ahmad, saran saya. Oke, nanti simpan dulu untuk teknik-teknik. Sekarang kita ke Bu Koni. Bagaimana pengalamannya Bu Koni? Baik Pak Yus. Kalau pengalaman saya sih, saya nerapi anak saya yang psikosomatis. Ya. Itu kan ketakutan sakit atau apa. Ya, setelah itu yang ada perubahannya itu saya ngajak dia itu terapi disiplin. Terapi apa Bu? Yang keras? Terapi apa? Disiplin. Oh, disiplin, ya. Sudah lebih disiplin sekarang. Ya, ada perubahan karena syukur. Dia bisa merawat dirinya. Ya. Kalau saya mandi, ya mandi gitu. Nah, terus mau terapi. Dia sudah terapi. Masalah di terapinya ini karena ya kan suaranya Ibu Koni putus-putus Bu Koni. Mungkin lebih dekat atau pakai earphone mungkin. Cuma saya ini kalau ngerti itu bingungnya kadang-kadang nggak ngerti ya itu sampai ke kedalaman mananya itu loh. Saya ini Oke. Kedalaman mana. Saya tentunya juga itu kan terapinya macam-macam ya, untuk relaksasi, untuk kecemasan, terus untuk itu semangat. Ya. Cuma yang saya dengar cuma itu aja. Kedalaman ya, kedalaman. Ya, saya juga pernah nyoba itu ya, teknik kedalaman itu. Ya benar saya nanya, tapi saya nggak yakin benar apa enggak ya gitu loh. Jadi masih ragu gitu Pak Yu. Ya. Jadi begini Bu Koni, nomor 1 itu ragu-ragu itu ketakutan untuk mencoba. Jadi nggak apa-apa, dilakukan aja. Dan misalnya salah, kita ini belajar harus salah.
Jadi dengan salah kita nih, oh ternyata cara ini kurang, tak coba cara lain. Seperti itu. Jadi tadi Bu Koni berarti teknik Dave Elman. Teknik Dave Elman itu kita dapat di level 2, 2-in-1 hipnoterapi gitu ya. Jadi Dave Elman itu penggabungan antara relaksasi fisik, relaksasi nafas, dan relaksasi pikiran. Nah, caranya open close eye dulu, lalu setelah itu diperdalam, kemudian tes tangan itu dijatuhkan. Itu akan dia masuk ke deepening yang lebih dalam lagi. Itu bahkan kalau dilanjutkan Bu Koni dengan teknik Dave Elman ke yang profesional, ini Pak Ahmad belum, itu langsung deepening yang ke coma scale, itu bisa lebih dalam lagi. Nah, 3 lantai ke bawah itu ya, lantai A, B, C maksudnya ya. Nah, itu akan bisa lebih dalam. Terus untuk ngeceknya kedalaman, nah ini Bu Koni harus sering berlatih di level itu dicek. Bukan kedalaman tuh kita bisa pakai Legron Bordeaux yang 1 sampai 50 skala. Bisa pakai David Desmond yang skala 1 sampai 30. Gitu. Atau pakai tradisional, gampang seperti itu. Tinggal hitung-hitungnya di itu, Bu. Oh, ini sudah ada nggak? Dicubit misalnya terasa nggak? Kalau terasa, oh belum, seperti itu. Dan tidak harus dipaksakan. Setiap klien itu bisa beda-beda, nggak apa-apa. Seperti itu. Patu hand drop, kalau dan lain-lain kan hand drop itu kan tangannya jatuh ini jatuh beneran. Tapi ya, masuk pakai. Apalagi mungkin anak kecil ya. Kalau jatuh beneran berarti ya betul, nggak apa-apa. Gitu. Kata saya lihat dia ya masuknya tuh dalam sekali. Ya. Kadang-kadang bangunnya pusing, Pak. Bagaimana ya? Oh, kalau pusing itu sugesti untuk awakening atau untuk terminasi. Jadi Ibu harus tidak lupa ketika bangun, nanti bangunnya dalam keadaan segar, fresh. Tidak pusing, nggak boleh. Mengatakan seperti itu nggak boleh. Saya gitu kan ya Pak. Tapi saya karena nggak dalamannya saya ngadakan ulang-ulang. Suaranya kurang keras Bu Koni. Yang tadi sudah bagus, sekarang kurang keras. Ya, sekarang berubah. Bentar. Pak Darwito bisa dengar suaranya Bu Koni? Ya, agak macet-macet, Pak. Macet-macet, ya saya juga. Ya. Oke, Bu Koni sementara nunggu dulu, nanti kita bahas. Kita ke Pak Darwito dulu. Oke Pak Darwito, adakah selama ini ada masalah? Ya. Selama ini belum ketemu kasus-kasus yang kayak fobia dan lain-lain. Kebanyakan ada yang minta ini, hampir sering ya, minta dibuka auranya. Jadi aura pengasihan itu ya. Jadi dia itu tidak pede mendekati wanita gitu. Ya. Jadi dia diminta untuk auranya supaya bersinar gitulah. Oke. Jadi minta dibukakan auranya itu ya. Kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada juga yang kasus asam lambung. Oke. Nah ini belum tuntas ya. Untuk asam lambung belum tuntas karena saya rasa ini juga bukan psikosomatik ya. Kalau untuk tadi ya kayak orang yang melahan Jepara itu dia tidak pede mendekati wanita, jadi dia minta dibukakan auranya. Itu saya pakai lingkaran ekselensi. Ya. Saya pakai itu. Oke. Ya, jadi, itu mungkin itu saja. Ya, Bapak Ibu, ini pelajaran yang bagus dari Pak Darwito, meskipun mungkin
orang-orang tuh pakai bahasa tradisional, mau dibuka aura, tapi Pak Darwito menangkap ini masalah PD, percaya diri. Seperti itu. Kita bisa bantu dengan hipnoterapi atau NLP-nya. Pak Darwito pakai NLP, pendekatannya Circle of Excellence, jadi lingkaran excellence seperti itu. Nah, sebetulnya di hipnoterapi bisa macam-macam, Pak. Itu bisa satu ya, untuk pelajaran 2-in-1 ini Pak Ahmad Musta'in juga bisa membuka. Kita pakai role model, pelajaran role model bisa. Role modelnya itu bisa orang lain. Yang orang lain dulu, ini seolah-olah dia ini mengambil PD-nya, mengambil orang lain itu untuk menjadi dirinya. Itu cara pertama bisa. Atau misalnya kalau role modelnya ini dirinya, berarti dirinya yang auranya sudah terbuka. Dirinya yang percaya diri. Kenapa? Kita harus pakai bahasanya klien. Klien bahasanya, pengertiannya pakai buka aura, kita pakai itu. Jadi nggak perlu berdebat untuk ini. Kadang-kadang hipnoterapi, wah nggak bener itu, konek dan sebagainya. Kita ini goalnya bukan berdebat dengan klien. Ya kan? Kita mengikuti bahasanya klien. Seperti itu. Oh, dia percaya ini ada sesuatu yang menutup, nggak apa-apa, ikuti aja. Oke, saya akan buka. Begitu dia percaya bahwa ini terbuka, dia akan pede. Seperti itu. Cara lain sebetulnya bisa, kalau cara profesional itu pakai ultra high, di mana dia menyedot segala aura dari semesta. Ultra high yang Pak Darwito dan Bu Koni harusnya sudah tahu. Jadi setelah masuk koma yang dalam, ditarik ke atas, ya, sampai bersatu dengan semesta. Itu bisa, oh semesta ini sekaligus membuka segala potensimu dan sebagainya. Nah, itu bisa Pak Darwito. Lalu yang masalah asam lambung. Saya kebetulan itu sebelum jadi hipnoterapis itu kan ngalami asam lambung 15 tahun. Jadi justru saya belajar hipnoterapi dan NLP itu sembuh total. Dan itu 15 tahun itu fisik, artinya saya saat itu masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Di endoskopi lambungnya itu luka, istilahnya itu luka. Seperti itu. Nah, namun dengan hipnoterapi maupun NLP itu bisa sembuh, Pak. Bisa sembuh. Meskipun ternyata aspek yang saya tidak lihat saat itu adalah aspek psikisnya, makanya disebut psikosomatis. Nah, meskipun bukan psikosomatis, lambung itu kebanyakan berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Sehingga sebetulnya bisa dituntaskan. Cuma menurut hemat saya dan pengalaman saya itu butuh waktu yang tidak pendek. Jadi pakai berbagai macam teknik, saya kira Pak Darwito bisa. Misalnya part terapi, part dia yang mensabotase, atau pakai NLP. Biasanya pola, kalau nggak kalau nggak makan teratur maka serangan. Kalau bebannya berat maka serangan. Kalau nggak makan teratur, kalau ada stres maka serangan. Nah itu jika makannya itu diganti boleh. Walaupun makan nggak teratur tetap sehat boleh, Pak. Jadi belief sebab akibat, cause effect yang ada di klien itu kita edukasi. Nah itu bisa diganti seperti itu. Itu bisa. Cuma diomongkan saja dia. Berarti kita ya. Bagaimana Pak Darwito? Kita reframe ya Pak. Betul. Kita beri reframe. Betul. Beri reframe dan pastikan dia punya pengalaman baru tentang cause effect. Jadi dia meyakini. Contoh ini saya Pak. Saya dulu SMA itu hidup serba teratur karena saya tinggal di asrama. Jadi hidup itu teratur. Makan bel, ting ting ting, jam 6:30 sampai jam 7 pagi, jam 6:30 sampai jam 1
siang, jam 6 sampai setengah 7 malam. Ini tertib. Olahraga juga teratur, seminggu minimal 5 kali olahraga 1 jam. Nah, guru-guru saya bilang, hidup teratur maka kamu sehat. Baik nggak? Baik. Saya percaya itu. Dan apa yang terjadi, selama 3 tahun saya SMA di asrama itu tidak pernah sehari pun nggak masuk sekolah karena sakit. Jadi saya nggak pernah sakit selama 3 tahun. Bahkan flu yang ringan nggak pernah. Dan itu saya percaya. Jadi tidur harus teratur, makan teratur, olahraga teratur. Ini membuat sehat. Nah, apa yang terjadi? Saya ke Surabaya setelah lulus SMA. Itu mulai makan nggak teratur. Terus apa itu namanya? Tidur nggak teratur. Terus apa namanya? Tidur nggak teratur, olahraga nggak teratur. Seperti itu. Nah, akibatnya saya merasa, wah hidup saya berarti nggak sehat. Dan begitu saya percaya karena saya nggak teratur, saya nggak sehat. Terjadi serangan mah itu. Karena kos-kosan kan makan nggak teratur, tidur nggak teratur, olahraga juga amburadul. Nah, itulah terjadi serangan mah. Sampai 15 tahun. Nah, akhirnya sudah pakai berbagai macam alternatif sampai obat dokter. Nah, akhirnya saya ngerti NLP hipnoterapi ini, ikut pelatihan. Saya praktekkan, kok sembuh. Akhirnya saya serius, saya pelajari sampai kemana-mana. Itulah kisah saya untuk mah. Nah, itu terjadi juga di klien-klien saya. Yang mah itu bisa diterapi seperti itu. Gitu. Sekarang kembali ke Bu Koni, mungkin sudah baik. Monggo silahkan Bu Koni, open mic-nya. Sudah dengar Pak? Sudah. Sekarang lebih bagus. Oh ya, yang ceritanya tadi, mungkin saya tuh nggak ngerti, karena nggak ngerti sampai kedalaman gimana. Nah, waktu dia tuh masih pusing. Ya mungkin kan cara bangunannya nggak tahu persis. Seperti itu, Pak Yu. Itu bilang seperti ini, kalau kamu masih pusing terus, itu sebetulnya biasanya antara tubuh dan bawah sadar belum selaras. Itu melawan, Bu Koni. Masih ada belum pasrah, sehingga kayak tarik-menarik antara fisik dan pikirannya. Itulah yang membuat itu, Bu Koni. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Yus. Mungkin itu dulu. Bu Koni, Rena di Surabaya apa di Jakarta, Bu Koni? Rena dari Surabaya sekarang. Oh, kuliahnya masih terus ya? Gimana? Apanya? Kuliahnya masih terus ya? Oh, terus. Oke, saya pengen ngobrol dengan Rena, nanti sampaikan ya. Saya mau Zoom untuk mengevaluasi programnya dia dulu. Oh iya. Ya. Dia masih di kamar, kayaknya ada tugas Pak, lagi bikin tugas. Nggak harus sekarang. Cuma sampaikan aja nanti kapan bisa. Ya. Oh ya, ya Pak Yus. Baik. Soalnya dia itu kan termasuk yang saya coach, yang sebetulnya kan jurusannya Rena ini jurusan IPA. Arsiteknya jurusan IPA, tapi Rena IPS dan saya yakin dia bisa. Gitu. Nah, saya pengen tahu. Syukur dia sepertinya bisa ngikuti. IP-nya berapa, Bu? Malah dapat job dia sudah. Oh ya, syukur. Oke. Ya, nanti saya akan tanya tersendiri. Oke, kembali ke Pak Ahmad Mustain. Ada yang ditanyakan, Pak Ahmad? Wah, sinyalnya mungkin bermasalah, Pak Ahmad Mustain. Pak Darwito, monggo. Untuk kan dari Koma State untuk ultra high gitu Pak. Ya. Saya itu latihan yaitu tetap berada di Koma State. Jadi saya beri sugesti selanjutnya itu dia nggak mau dengarkan. Oke. Nggak mau mendengar gitu. Oke. Nah itu solusinya bagaimana Pak? Oke. Nanti kalau ketemu dia lagi bisa 2 cara. Jadi cara yang pertama adalah
nggak usah melalui coma state, langsung dari deep, dari kedalaman yang dalam itu langsung ditarik ke atas sebelum masuk koma. Cara pertama. Paham ya Pak Darwito? Jadi Ya, paham, Pak. pakai Deep-Hellman, dia sudah dalam, tidak usah dilanjutkan deepening coma scale untuk dia. Kan penjaringan sudah dalam, langsung tarik ke atas. Langsung tarik ke atas. Gitu. Cara kedua, tetap masuk coma state, ditunggu sampai dia respon terhadap sugesti. Baru ditarik ke atas. Kan di coma state pasti dia tidak selamanya di coma state kan. Ada kalanya dia naik ke atas, ditunggu aja. Karena kalau dia memang masih betul-betul di koma, itu nggak respon terhadap sugesti. Ditarik ke atas nggak dengar dia. Gitu. Iya, ya dengar. Betul ya? Seperti itu. Oke, Pak Darwito bagus. Berarti itu sudah mempraktekkan. Terus Pak Darwito perluas Pak Darwito, marketnya Pak Darwito, pakai Zoom Pak Darwito. Jadi Zoom itu saya kasih tahu, nggak mahal lagi. Saya beli Zoom ini, di Tokopedia banyak paket-paket Zoom yang murah Pak Darwito. Jadi saya ini cuma 165.000 setahun. 25.000. Ya kan murah, terjangkau. Bisa kalau Zoom yang gratis itu kan cuma 40 menit. Kalau yang paket saya beli ini bisa berjam-jam. Enggak masalah. Pak Darwito, atau pakai Google Meet itu bisa. Jadi enak Pak Darwito, misalnya kayak Zoom begitu ya. Kita kadang-kadang butuh terapi dia yang kita nggak ada kesulitan gitu ya. Jadi kita bisa merekam sugesti yang kita sudah siapkan, atau misalnya yang beli dari saya itu audio itu bisa dimasukkan. Oke, untuk sementara ini Anda relax, silahkan tutup mata, cari posisi yang enak. Saya akan berikan audio hipnoterapi selama proses ini. Tinggal nanti Pak Darwito nambahkan, itu kalau audionya dari saya. Tapi kalau audionya dari Pak Darwito sendiri, rekam sendiri, itu bisa. Gitu. Contoh ya, contoh. Saya share screen dulu untuk memasukkan audio. Contoh ini ya. Sebentar. Sekali lagi, kehormatan bagi saya, Yusantos, Bisa dengar suara saya nggak? menghantar Anda melakukan Ya, bisa ya. terapi berbagai aspek. Nah ini yang sudah saya rekam, Pak. Anda, termasuk diri Anda. Biarkan Anda masuk ke alam relaksasi yang nyaman. Sadari suara-suara yang Anda dengarkan. Mungkin ada suara derau di luar. Bisa dengar ya. Jadi audio-audio itu kita bisa siapkan ya. Kita bisa minta dengarkan. Nah, tinggal kita fokus pada ngamati, misalnya tema-temanya yang sama sejenis seperti itu. Nah, itulah saya sarankan nanti ketika Train for the Trainer hipnoterapi, saya akan bahas bagaimana memberikan terapi dan pelatihan, karena Train for the Trainer kan bisa itu selain model yang kita jadi pelatihan itu ada dua, sinkronaus dan asinkronaus. Sinkronaus itu waktunya sama. Kayak sekarang nih, Bapak di Jawa Tengah, Pak Ahmad di mana Pak Ahmad? Sampai Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah. Lisih sejam ya waktunya ya Pak, berarti ya.
Terus Sama di sini. oh sama ya, sama. Oke. Bu Koni di Surabaya, kita waktunya bersamaan, kita ketemu bareng ini sinkronaus. Gitu. Sinkronaus. Nah, lalu apa itu namanya? Kalau berbeda, waktunya juga berbeda. Itu. Nanti misalnya terus kita masuk lagi ya, kalau sudah tidak ada ya kita stop dulu. Pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya, untuk apa namanya terapi dengan lewat Zoom atau lewat video call, Pak? Ya. Apa yang ditanyakan? Apakah kan biasanya mungkin kita relaksasi sampai dia somnam lah, atau Ya, atau hanya relaksasi ringan saja, Pak? Oh enggak, bisa dalam juga. Bisa dalam juga. Cuma kita bisa dalam juga. Kita ceknya itu kan nggak bisa bersentuhan kalau lewat Zoom itu atau video call. Nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau kita jam terbang sudah banyak kan wajahnya kelihatan. Kita ini langsung tahu kok. Ini wajahnya sudah masuk somnam atau belum kan sudah bisa dari tanda-tanda trans gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Misalnya dia dalam posisi kayak kemarin kan dia posisinya bisa duduk selonjoran atau itu, Ya. Dia dalam posisi duduk. Kemudian dia relaksasi sampai relaksasi yang sangat dalam. Ya. Itu apa enggak dia kemungkinan jatuh atau gimana? Oh enggak, saya minta mereka di tempat tidur, Pak. Oh iya. Ya, jadi kemungkinan jatuhnya sudah kita cegah sebelumnya. Jadi suruh pindah di tempat tidur paling aman. Iya. Nah, nanti bilang aja kalau nanti sudah enak, kita sudah selesai tapi Bapak atau Ibu belum bangun, teruskan aja, kita stop tapi tetap terus, gitu nggak apa-apa. Terus komunikasi WA. Saya sering gitu juga. Saking dalamnya dan nggak mau bangun dulu ya biar. Nah, kita nunggu itu juga lama. Oke. Ada lagi? Kalau ini Pak, kalau pakai Zoom itu, kalau kemungkinan ada abreaksi itu gimana Pak? Oh, nggak masalah Pak. Abreaksi kan bisa langsung dicegah dengan safety word. Di pelajaran itu, oke, kapanpun Bapak mendengar mawar biru, maka Bapak akan kembali ke saat ini dan tenang, rileks. Dikunci itu dulu, kan saya udah ajarkan. Nggak masalah. Pakai anchor ya? Ya, anchor seperti itu. Safety word namanya. Safe word. Ada lagi? Siap. Ya, Bu Koni. Saya itu ada teman, dia kan gemuk. Iya. Nah, lalu apa yang? Oh, itu Bu, Ibu yang belajar slimming itu, yang bukunya kita itu pelajari terapkan dari. Pak Yus bisa ya? Gimana? Belajar dari bukunya Pak Yus bisa ya? Bisa. Karena kan Ibu sudah belajar berbagai macam, itu tinggal makan aja. Dari buku itu Bu Koni dia siapkan, tapi ya dipantau terus karena gemuk dan itu nggak cepat. Butuh pengawasan agak panjang. Oke, ada lagi? Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada, sementara kita akhiri dulu ya. Nanti kalau ingin tanya-tanya lagi, boleh lagi. Saya akan nanti rutin loh Zoom ini. Oke ya, silahkan. Terima kasih kehadirannya, dipraktekkan, Bapak Ibu. Silahkan. Sama-sama. Sampai jumpa. Oke ya, saya end meeting ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Mbak.